Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas materi sistem persamaan dengan dua variabel, fokus pada cara penyelesaiannya. Insya Allah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 buah metode, grafik, eliminasi, dan substitusi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dengan cara menggunakan metode campuran, ya, metode yang keempat. Metode campuran di sini berarti di sini gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Oke. Nah, seperti yang Ustadz sampaikan di awal tadi, untuk metode campuran ini berarti merupakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Artinya, untuk menyelesaikannya dieliminasi dulu, kemudian untuk mencari nilai yang lain, baru kita cari menggunakan metode substitusi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Oke, tentukan himpunan penyelesaian persamaan linear berikut dengan menggunakan metode campuran. Diketahui ada 2 buah persamaan, ya. Yang pertama 3x tambah 4y sama dengan 11. Yang kedua adalah x tambah 7y sama dengan 15. Karena kita pakai metode campuran, berarti tahap pertama adalah kita eliminasi dulu. Eliminasi artinya menghilangkan. Berarti di sini kita akan menghilangkan salah satu variabelnya. Misalkan di sini saya ingin menghilangkan variabel x. Karena saya ingin menghilangkan variabel x, berarti bagaimana caranya supaya variabel x dari kedua persamaan ini nanti bernilai sama. Supaya mudah, seperti sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, kita kalikan dengan koefisien x secara menyilang. Berarti koefisien x yang atas kan 3, artinya persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Sedangkan koefisien x yang bawah atau persamaan yang kedua adalah 1, maka persamaan yang pertama kita kalikan dengan 1. Karena persamaan pertama dikalikan 1 sehingga nilainya tetap. Sedangkan persamaan yang kedua dikalikan 3 sehingga nilainya menjadi ini. 3x tambah 21y sama dengan 45. Ketika sudah sama, berarti di sini operasinya ada 2 kemungkinan. Bisa ditambah, bisa dikurangi. Nah, kapan dikurangi? Dikurangi jika nilainya di sini sama-sama positif atau sama-sama negatif, ya. Artinya koefisien yang akan kita hilangkan itu tanda hubungnya sama. Ini kan 3, 3. Oh, berarti kan sama-sama positif. Berarti kita kurangi. Tapi kalau misalkan ini 3x, ini min 3x, baru di sini nanti kita tambah. Oke, 3x kurangi 3x habis. 4y kurangi 21y adalah negatif 17y, 11 kurangi 45 adalah negatif 34. Berarti nilai y-nya adalah negatif 34 dibagi negatif 17, y-nya ketemu 2. Ketika y-nya sudah ketemu 2, berarti tahap berikutnya kita mencari x dengan menggunakan metode substitusi. Ada 2 kemungkinan untuk cari x-nya, bisa pakai persamaan 1 atau bisa pakai persamaan 2. Di keadaan kali ini, Ustadz lebih memilih persamaan yang kedua karena bentuknya lebih sederhana. Tapi kalau mau pakai persamaan yang pertama, insya Allah juga tidak masalah. Y sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan 2. Sehingga x tambah 7y sama dengan 15. 7y artinya 7 kali y. Y-nya berapa? 2. Berarti x tambah 7 kali 2 sama dengan 15. Berarti x tambah 14 sama dengan 15. Berarti x sama dengan 15 kurangi 14. Sehingga nilai x-nya didapatkan adalah 1.
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. 1 untuk nilai X, 2 untuk nilai Y-nya. Bisa dipahami? Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain, biar semakin paham. Contoh yang kedua sama, tetap menggunakan metode campuran. Oke, diketahui ada dua persamaan. Yang pertama adalah 2X tambah 3Y sama dengan 1. Yang kedua adalah 4X kurangi 3Y sama dengan 11. Oke, sebelum kita menyamakan koefisien, nah kita cek barangkali sebelum disamakan sudah sama duluan. Nah, di sini ketika kita cek, nah nih, koefisien Y-nya sama-sama 3. Tapi tanda hubungnya berbeda. Oke, berarti untuk eliminasi kita hilangkan yang Y saja, karena koefisiennya sudah sama. Oke, seperti yang Ustadz sampaikan di slide sebelumnya atau soal sebelumnya, ketika koefisien dari variabel yang kita akan hilangkan itu tandanya berbeda, nah ini kan artinya nilainya 3. Ini negatif 3. 3 sama negatif 3 supaya habis diapakan? Kita jumlah kan? Nah, sehingga untuk keadaan ini adalah operasinya kita tambah. Sehingga 2X tambah 4X adalah 6X. Ini habis ya. Ini habis, 1 tambah 11 sama dengan 12. Berarti 6X sama dengan 12, berarti X sama dengan 12 dibagi 6. X-nya ketemu 2. Oke, sampai sini berarti kita mencari nilai dari Y-nya. Untuk cari nilai Y, bisa pakai persamaan 1, bisa pakai persamaan 2. Untuk keadaan ini, Ustadz akan mengambil persamaan yang pertama. Nah, X-nya 2. Artinya nilai X pada persamaan pertama kita ganti 2. Oke, 2X artinya 2 kali X. Nah, karena X-nya 2, berarti ya 2 kali 2 tambah 3Y sama dengan 1. Berarti 4 tambah 3Y sama dengan 1. Berarti sampai sini 3Y sama dengan 1 kurangi 4. Sehingga 3Y sama dengan min 3. Nah, sehingga nilai dari Y-nya adalah negatif 1. Oke. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 1. 2 untuk X, negatif 1 untuk nilai Y-nya. Oke, bisa? Oke, kita ke satu soal lagi. Nah, kita ambil satu contoh soal lagi. Nah, misalkan di sini ada 2 soal, ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Oke, Ustadz ngambil soal yang pertama ya. Ustadz ambil yang pertama saja. Oke, 5X tambah Y sama dengan 5, persamaan pertamanya. Persamaan keduanya adalah 17X tambah Y sama dengan negatif 5. Oke, Ustadz ambil yang pertama. Seperti tadi, sebelum kita mencari pakai eliminasi, kita perhatikan apakah ada koefisien dari salah satu variabel yang sudah sama. X-nya koefisiennya beda, Y-nya sama. Oke, karena Y-nya sama, berarti kita tidak perlu menyamakan lagi. Berarti tinggal kita operasikan. Nah, karena di sini tanda hubungnya sama-sama plus, berarti operasinya kita kurangi. Oke ya, kita kurangi operasinya. Sehingga menjadi 5X dikurangi 17X, hasilnya adalah negatif 12X. Ya, 5 kurangi 17, Y kurangi Y habis, 5 dikurangi negatif 5, sehingga menjadi 5 tambah 5, 10. Berarti X sama dengan 10 per negatif 12. Oke, sederhanakan sama-sama bagi 2. 10 bagi 2, 5. Min 12 bagi 2, negatif 6. Sehingga X-nya ketemu negatif 5 per 6. Ya, jadi belum tentu nanti hasilnya selalu bulat. Ya, bisa jadi hasilnya berupa bentuk pecahan. Ketika X-nya sudah ketemu, nah di sini untuk mencari nilai Y-nya, Ustadz ambil persamaan yang pertama. Oke, Ustadz ambil persamaan yang pertama.
Yaitu persamaannya adalah 5X tambah Y sama dengan 5. X-nya ketemu ini. Nah, sehingga X ini diganti dengan nilai X ini. Sehingga 5 kali negatif 5/6 ditambah Y sama dengan 5. Kalau bentuknya seperti ini berarti 5 kali negatif 5 berapa? Negatif 25. Oke, per 6. Nah, kalau mengalihkan berarti cukup yang atas saja ya. Berarti 5 ini kan artinya 5/1. Nah, kalau perkalian pecahan itu boleh juga atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, sampai sini berarti kita pindah ruas supaya ruas sebelah kiri tinggal Y. Atau boleh kita manipulasi juga boleh, biar nanti kita tidak kebingungan dengan bentuk pecahan ini. Nah, karena ini per 6, supaya nanti kita tidak kesulitan, berarti kita bisa memanipulasinya dengan mengalihkan 6 pada persamaan ini. Min 25/6 kali 6. Nah, berarti tinggal min 25 ya. 6-nya kita bagi 6 kan 1. Y kali 6, 6Y. 5 kali 6, 30. Nah, sampai sini berarti 6Y sama dengan 30 plus 25. Dari min 25 pindah ruas. 25. Oke. Berarti 6Y sama dengan 55. Dari 30 tambah 25. Berarti Y-nya sama dengan 55/6. Oke, atau bisa kita rubah menjadi 91/6. Oke, dari sini nilai dari himpunan penyelesaian untuk soal tersebut adalah min 5/6,91/6. Min 5/6 untuk X, 91/6 untuk nilai Y-nya. Oke, insya Allah bisa ya. Bismillah, semoga apa yang saya sampaikan di pertemuan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu untuk anak-anaknya Ustadz semuanya. Oke, insya Allah cukup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustadz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.